Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Zulkarnain dengan NIM 1924153006, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Prodi Software Engineering angkatan 2019. Di sini saya berbicara untuk memenuhi kebutuhan tugas saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika bisnis dan e-commerce. Berikut penjelasannya. Etika bisnis dan e-commerce. Cakupan etika bisnis. Kegiatan bisnis yang makin merebak baik di dalam maupun di luar negeri telah menimbulkan tantangan baru, yaitu adanya tuntutan praktik bisnis yang baik, yang etis, dan menjadi tuntutan kehidupan bisnis di negara dunia. Richard T. de Georgi dalam buku Bisnis Etis memberikan 4 macam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai cakupan etis bisnis. Penerapan prinsip-prinsip etika umum pada praktik-praktik khusus dan bisnis. Etika bisnis tidak hanya menyangkut penerapan prinsip etika pada menyoroti apakah perilaku dinilai etis atau tidak secara individu, dapat diterapkan pada organisasi atau perusahaan bisnis. Bidang penelaahan atau bisnis menyangkut asumsi mengenai bisnis. Etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas, lebih dari sekedar etika seperti dalam teori organisasi. Prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip otonomi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa manusia dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik, tetapi otonomi juga memerlukan adanya tanggung jawab. Prinsip kejujuran. Kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang cukup penting karena menjamin kelanggengan sebuah kegiatan bisnis. Beberapa contoh aspek kejujuran dalam kegiatan bisnis antara lain: kejujuran dalam menjual atau menawarkan barang dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dijual atau ditawarkan tersebut. Kejujuran dalam kegiatan perusahaan menyangkut hubungan kerja antar pemimpin dan pekerja. Kejujuran dalam melakukan perjanjian-perjanjian baik perjanjian kontrak jual beli maupun perjanjian-perjanjian yang lain. Prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Berbuat baik atau beneficence dan berbuat jahat non-malevolence merupakan prinsip moral untuk bertindak baik kepada orang lain dalam segala bidang. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa melakukan hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk melakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai sama dengan pribadi lainnya. Bisnis di bidang industri perangkat keras. Bisnis di bidang ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang rekayasa perangkat keras pembentuk komputer. Bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak. Bisnis ini bergerak di bidang rekayasa perangkat lunak. Tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi. 1. Tantangan inovasi dan perubahannya cepat. Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Tantangan pergaulan internasional. Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Tantangan pengembangan daya manusia. E-commerce. E-commerce, era baru bisnis teknologi informasi dan tantangan. Pengertian: e-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online.
Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik tersebut antara lain disebabkan oleh proses transaksi yang singkat, menjangkau lebih banyak pelanggan, mendorong kreativitas penyedia jasa. Pemasalah e-commerce adalah prinsip yurisdiksi dalam transaksi, kontrak dalam transaksi elektronik, model hukum perdagangan elektronik, pengakuan secara yuridis terhadap suatu data message, pengakuan tanda tangan digital. Terima kasih. Itu tadi penjelasan singkat dari materi etika bisnis dan e-commerce. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.